Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu atas waktunya yang telah bersedia untuk wawancara dalam tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, langsung saja kepada yang pertama, saya meminta kepada Ibu untuk memperkenalkan diri dari profil riwayat pendidikan dan lama mengajar dan sekarang mengajar di sekolah mana. Terima kasih. Baik, ini saya bersama siapa? Ananda Rizky ya. Baik, Ananda Rizky, Ibu akan memperkenalkan nama. Nama dah tahu, Yelendrawati Arif. Riwayat pendidikan, ya, sekolah di SD 6 tahun itu di Sumbar. SD-nya 6 tahun, lanjut di MTS saya 3 tahun, masih di Sumbar, tepatnya di Padang Panjang. Lanjut SLTA-nya di Mankoto Baru Padang Panjang dengan jurusan IPA. Selesai menamatkan di Mankoto Baru Padang Panjang tahun 1997, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tepatnya di Universitas Negeri Padang ya, atau dulunya masuk IKIP Padang tahun 97. Pada tahun 98 berubah nama menjadi Universitas Negeri Padang dengan jurusan pendidikan matematika. Alhamdulillah selesai pendidikan pada tahun 2002, tepatnya pada bulan Maret ya. Alhamdulillah 9 semester di pendidikan matematika. Itu kira-kira riwayat pendidikan. Selanjutnya saya pernah mengajar di Bukit Tinggi 6 bulan. Dari bulan Juli 2002 sampai Desember 2002. Dan tepatnya 1 Januari 2023 terpanggil mengajar di SMK YPTN Bangkinang. Sekitar 2 bulan di YPTN saya melanjut ikut tes guru bantu. Guru bantu pada tahun 2003 yaitu di Bangkinang dengan formasi saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Ya, tepatnya di sini Ibu lagi ngajar di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Kalau dihitung-hitung berarti dah memasuki 2003, sekarang 2024, lebih kurang 21 tahun. 21 tahun masa kerja di SMA Negeri 1 Bangkinang. Dan pada tahun 2016, alhamdulillah saya melanjutkan pendidikan juga lagi S2 di Universitas Riau atau di UNRI dengan jurusan pendidikan matematika. Dan sekarang alhamdulillah pendidikan pasca sarjana atau pendidikan matematika. Ya mungkin segitu riwayat pendidikan dan riwayat mengajar sampai sekarang. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Ananda Rizky. Baik Bu, terima kasih. Mungkin cukup dari profil gurunya. Untuk pertanyaan pertama Bu, langsung saja yaitu apa harapan Ibu sebagai guru terhadap sistem pembelajaran di Indonesia atau sistem pendidikan di Indonesia? Baik. Harapan saya atau sebagai guru terhadap sistem pembelajaran di Indonesia, saya sebagai guru mempunyai harapan terhadap sistem pembelajaran adalah adanya sistem pembelajaran yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan berbagai siswa. Saya berharap nantinya dengan adanya kurikulum nasional ya, setelah kurikulum merdeka ini kan bertukar lagi dengan kurikulum nasional. Insya Allah sekolah kami tahun depan akan mengadakan kurikulum nasional karena kurikulum merdeka sudah berjalan 2 tahun. Jadi tahun depan siswa baru masuk kurikulum nasional. Saya berharap semoga kurikulum nasional itu lebih efektif, lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel dan memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi dengan kondisi dan kemampuan siswa di kelas masing-masing. Dan juga pendidikan di Indonesia juga perlu menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreativitasnya. Dan juga mempunyai pemecahan masalah atau problem solving, bukan hanya kepada fokus kepada hafalan dan penguasaan materi semata. Selain itu juga harapannya peningkatan kesejahteraan kepada guru-guru, karena akhir-akhir ini entah saya yang jarang terpanggil untuk mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan. Ini sangat diharapkan oleh guru
untuk mengadopsi praktek pembelajaran terbaru sehingga dapat proses pembelajaran yang lebih efektif dan menarik yang diharapkan oleh siswa ke depannya. Mungkin itu jawabannya dari Ibu. Baik Bu, terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, apa strategi pembelajaran yang Ibu terapkan dalam mengajar di SMA Ibu? Baik, strategi pembelajaran yang saya gunakan menengok kebutuhan atau melihat atau disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kadang-kadang diselingi juga dengan ceramah sesekali ada juga, karena matematika ini tidak bisa diharapkan kepada siswa semata. Jadi pembelajaran yang saya gunakan adalah yang disesuaikan dengan karakteristik siswa, salah satunya dengan metode PJBL, Project Based Learning. Kenapa saya memilih PJBL? Karena bisa di sini anak berkarya atau membuat proyeknya dalam pembelajaran matematika. Dan juga saya di samping itu dengan menggunakan model PJBL dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Berdiferensiasi berarti pendekatan yang berbeda-beda, di mana materi dan aktivitas pembelajarnya disesuaikan dengan kemampuan dan minat individu siswa. Ada yang berdasarkan audio visual, ada yang tergantung kepada kondisinya. Di mana siswa yang lebih visual, saya menyediakan banyak infografi atau video, sedangkan siswa yang lebih kinestetik, saya merancang aktivitasnya yang lebih interaktif dan hands-on istilahnya sekarang. Mungkin apalagi nih, dan juga kolaborasi yang penting dari strategi ini, saya sering mendorong siswa untuk bekerja di dalam kelompok kecil atau bekerja dalam kelompok dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Yang namanya matematika tentu sangat banyak membutuhkan latihan dan juga dapat mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama dalam tim dalam satu kelompok itu. Mungkin gitu aja, Ananda, Rizky. Baik Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana cara Ibu memotivasi siswa di dalam pembelajaran? Baik, nah dalam memotivasi siswa sekarang ini merupakan suatu masalah atau tantangan yang besar bagi seorang guru. Salah satu cara efektif yang saya gunakan itu adalah dengan mengenal dan menghargai usaha, potensi atau prestasi yang telah dibuatnya. Misalnya dengan melakukan pujian yang tulus dan penghargaan yang kecil, seperti memberikan stiker atau sertifikat sehingga memborong mereka lebih signifikan terhadap pembelajarannya. Dan juga saya menyediakan berusaha memberikan atau membuat pembelajarannya itu yang lebih relevan dan menarik, sehingga saya menghubungkan materi matematika atau materi pembelajaran yang berlangsung saat itu dengan kehidupan sehari-hari atau mereka dengan topik yang minati. Dan juga ketika adanya siswa melihat bahwa apa yang mereka pelajari itu memiliki aplikasi nyata, ya ke soal trigono misalnya ada faktualnya, dan mereka lebih cenderung termotivasi dalam menguasai materinya. Dan juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk memiliki kontrolnya. Di mana dalam pembelajaran sering memberikan pilihan tugas atau proyek yang mereka kerjakan dan memilih topik yang paling menarik. Sehingga dengan memberikan perasaan otonomi, mereka lebih cenderung dan bersemangat dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Mungkin itu aja. Baik Bu. Lanjut untuk pertanyaan yang kelima Bu. Bagaimana teknologi di zaman saat ini mempengaruhi psikologi pendidikan Bu? Baik, teknologi ya. Teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap psikologi pendidikan, baik dari hal cara siswa belajar maupun dari cara guru mengajar, karena sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, di mana penggunaan teknologi dan pendidikan itu akan membuat pembelajaran dengan menggunakan aplikasi pembelajarannya kepada alat multimedia, ya. Siswa dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan enjoy. Dan juga teknologi juga dapat memungkinkan pembelajaran yang lebih profesional dengan menggunakan perangkat lunak pendidikan yang lebih adaptif, sehingga siswa belajar lebih cepat dan tingkat pemahaman mereka masing-masing. Dan juga membantu mengurangi stressing yang dihadapi dan kecemasan yang muncul terhadap siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Namun, teknologi juga membawa tantangan sendiri,
Salah satu isunya ketergantungan yang berlebihan kepada perangkat elektronik yang dapat mengurangi interaksi sosial mereka atau keterampilan komunikasi mereka yang kurang. Selain itu juga ada risiko gangguan penurunan konsentrasi akibat gadget yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, guru dapat memperhatikan keseimbangan antara penggunaan gadget dengan bermain, karena kesempatan itu yang harus diperhatikan oleh guru. Sehingga guru menemukan keseimbangan antara teknologi. Teknologi harus digunakan sebagai alat pendukung, bukan sebagai pengganti interaksi manusia dalam pembelajaran. Uh, Ya, itu aja. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana keterampilan Ibu sebagai guru dalam mengembangkan psikologi pendidikan? Baik, keterampilan yang Ibu biasa gunakan dalam mengembangkan psikologi pendidikan itu sangat krusial untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif sehingga mendukung perkembangan siswa secara holistik. Salah satu keterampilan penting adalah memahami tentang teori-teori psikologi pendidikan. Seperti mengingat mata kuliah dulu juga di teori pembelajaran kami belajar itu ada teori konstruktif teori behavior, teori kognitif, dan teori konstruktivis. Di mana dengan memahami pembelajaran materi atau materi ini mengulang kembali, sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai terhadap apa yang akan diberikan kepada siswanya. Kemampuan observasi dalam penilaian juga penting. Guru juga perlu mengidentifikasi kebutuhan minat dan kesulitan yang dihadapinya. Di mana kalau di kurikulum Merdeka kita memberikan tes diagnostik ya, dia diagnosa kemampuan siswa masing-masing, maka kita akan bisa memberikan pembelajaran yang lebih tepat dan intervensi yang efektif. Maka keterampilan komunikasi yang interpersonal sangat berharga di dalam membangun hubungan yang positif dengan siswa. Dan guru juga harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana siswa merasa dia akan dihargai dan didengarkan, juga membantu meningkatkan rasa percaya diri dalam motivasi mereka dalam belajar. Nah, lalu pengembangan profesional berkelanjutannya adalah aspek penting lainnya. Guru harus selalu mencari kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilannya, baik melalui pelatihan secara formal atau workshop atau pembelajaran mandiri. Dengan terus mengembangkannya, guru akan tetap update atau dia selalu berinovasi dalam mengembangkan psikologi pendidikan, sehingga dapat menerapkan prakteknya di kelas sehari-hari. Dengan keterampilan ini, guru akan memainkan peran yang lebih signifikan dalam mendukung perkembangan akademis, sosial, dan emosinya, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih enjoy atau lebih menyenangkan bagi siswa, sehingga tidak membosankan untuk bertemu dengan gurunya. Mungkin itu yang bisa saya bantu. Masih ada lagi kah yang mau diwawancari yang ada rezeki? Baik Bu, dari wawancara tadi sudah cukup bagi saya. Demi itu sudah memenuhi untuk dari wawancara psikologi pendidikan ini Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada waktu yang Ibu berikan, waktu yang Ibu luangkan untuk wawancara ini Bu. Terima kasih Bu. Baik, semoga bermanfaat atas wawancara kita ini dan semangat untuk kuliahnya Ananda Rizky. Terima kasih Bu.